Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di SMP 1 Pamengpeuk. Ini kebetulan saya bersama para pengawas hebat dari pengawas SMP Kabupaten Garut. Saya sudah bersama dengan Pak Sekretaris MKPS Pak Tony, ya Pak Tony. Disahabat dulu Pak, sahabat guru gaulnya. Selamat siang, sahabat guru gaul. Dengan Tony Sabari Suparna, Sekretaris MKPS Kabupaten Garut. Oke. Ada Pak Aib Saipudin nih, Pak Aib. Disahabat dulu Pak Aib. Selamat siang, guru gaul. Aib Saipudin MPD. Wih, mantap. Pak Opi. Ya, selamat siang guru gaul. Mhm. Saya pengawas di Cisompet. Ya. Ibu Sadia, ini perempuan sejati kita. Selamat siang guru gaul, saya Sadia, pengawas SMP Kecamatan Pamengpeuk dan Cibalong. Oke, dan satu lagi, ini uminya para pengawas di Riau ini. Umi Iis. Halo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat guru gaul dimanapun berada seantero Indonesia. Oke, terima kasih. Sahabat guru gaul, kita akan menyelidiki kesan-kesan mereka, karena ini hari pertama mereka bertugas ke pelosok Garut Selatan. Ada Kang Opi ini di Cisompet dan sekitarnya, kemudian Pak Aib ini di Cikalet dan sekitarnya, dan Ibu Sadia ini di Pamengpeuk dan sekitarnya ya. Siapa nih yang mau ngomong dulu nih, kesan pertama ketika Anda ke sekolah seperti apa? Siapa yang mau ngomong duluan? Mau Pak Aib dulu, Kang Opi dulu? Nah, silakan Pak Opi, gimana kesan pertamanya? Yang pertama mulai dari hari kemarin ya, hari Rabu ya Bu ya. Saya kesan pertama itu saat duduk di singgah di Amik tempat makan di absen itu. Di di Doclo warung etik. warung ya, warung Dapat etik. absen itu. Berikutnya saya diturunkan di SMP 3 Cisompet, lumayan dekat, dan ke Alwasi pun masih terjangkau dengan waktu yang tidak lama atau relatif singkat gitu ya. Terus saya di Cisompet, nah dari situ dari SMP Cisompet menuju SMP 5 itu lumayan tidak terlalu ini ya, sekali. Dan begitu ke SMP 4, waduh, Cikonang. Oh, ke Cikona. saya langsung diperkenalkan di sinilah ada ini Pak Surili. Surili di sana itu. Jadi Pak Opi kemarin itu disambut sama Surili di sana ya? Di situ. Tidak ada kerbau di lapangan. Biasanya ada. Oh, nggak ada kebetulan. Ada ya. Oke. Kosong ya. Ya. Karena Jadi sudah siap, gitu. kemarin Pak Opi berapa sekolah tuh hari kemarin tuh? Ya. Kemarin tuh hari Rabu ya? Rabu ya? Hari Rabu itu perjalanan dapat 8 sekolah. 8 sekolah. Yang diakhiri di Nurul Wahid itu yang paling jauh Pak. Oh iya. Pas iya. hujan besar di kebun karet itu. Tidak ada tempat berteduh, tidak bawa jas. Ya hanya memaksakan diri aja berjalan gitu. Dan akhirnya basah kuyup itu sampai di sana itu. Itu ya kenangan yang paling mengesankan itu Pak. Basah kuyupnya. Berapa jam dari itu? Berapa jam nih? Keliling Ya. berapa jam? Bukan dari ke Anu Wahid kan. Ya. Saya dari SMP 4 ke Nurul Wahid terakhir sekitar 3 jam. 3 jam ya, bolak-balik atau Bolak-balik, satu gitu. berarti 1,5 jam ya. Ya, Berarti kemarin dari jam berapa tuh sampai jam berapa tuh? saya turun jam 9. 9 pagi, baru kembali ke markas jam berapa tuh? Maghrib. Maghrib ini baru kembali ke penginapan ya Pak Opi ini. Ya, dan yang kedua tadi baru itu diprediksi karena saya bisa kembali ke 3 sekolah itu dalam waktu jam 9. Berarti berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam berapa? Berangkat jam 6. Jam 6. Tapi yang jadi aneh ini di bumi. Jam Jam berangkat 6, datang nanti jam
9 jam 10 sampai. Tapi yang jadi aneh di foto-foto dulu aja dulu di sini, foto-foto sampai jam 7. Saya prediksi itu lebih dekat ke sini, foto-foto selfie itu jam 7 baru tadi itu Berangkat. pas di perjalanan yang diprediksi oleh Umi jam 9 itu jam 12 itu baru selesai. Tiga sekolah teh. Tiga sekolah. Ternyata prank gitu. Prank. Jadi Waduh. itu kenangan pertama Pak Opi. Iya. Jadi sampai kehujanan ya. Kehujanan dan memang tidak ada tempat bertemu lagi di Iya, iya. perjalanan ya. Dan saya pernah ke sana masalah ini Iya, saya iya. tahu sekali ya. Sebagai tambahannya, tapi kepala sekolahnya lumayan hebat. Artinya persahabatannya, kekeluargaannya hebat itu. Terima kasih. Makanya ya. Apa yang Pak Opi tangkap dari mereka? Secara curhat ya, Mas. Hmm. Yang sering dicurhatkan itu yang pertama memang kondisi jalan gitu. Ya. Itu satu hal yang wajar gitu karena memang saya rasakan kondisi seperti itu gitu. Untuk pendidikan memang di sana itu lebih, terutama swasta itu lebih cenderung kurikulumnya variasi dengan keagamaan itu. Ya. Bagus sekali, hebat lah. Pokoknya masalah kurikulum yang digunakannya hebat. Jadi ke depan siap membantu mereka meningkatkan Insya Allah. kompetensinya. Oke, kita beri aplaus dulu dong untuk Pak Opi. Ini saya tidak ke Pak F dulu. Saya ke Bu Sadia dulu. Bu Sadia silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Kemarin saya melaksanakan tugas untuk wilayah Pamengpe. Ya. Nah, dan alhamdulillah 4 sekolah karena kebetulan saya itu di 2 kecamatan Kadungora dan kecamatan Pamengpe. Oh iya. Ya, rayon 4 dan rayon 8. Alhamdulillah untuk hari kemarin itu selesai ya. Hanya 4 sekolah. Di Pamengpe gitu ya. Di Pamengpe itu, dan kebetulan untuk Pamengpe kalau yang 3 itu lumayan lah, tidak terlalu, lokasinya tidak terlalu jauh. Tapi untuk yang 1 di Asidik, Asidik ya Bu ya, lumayan juga agak jauh kita. Kebetulan kemarin agak hujan gerimis dan katanya itu licin, jalan licin, batu-batu besar. Kata siapa itu katanya? Kata kepala sekolahnya, ya kata kepala sekolahnya. Batu-batu besar, jadi kalau misalkan bawa motor ke sana dengan membonceng saya yang badannya luar biasa, dia tidak sanggup Pak. Yeah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, tapi saya berusaha untuk ke sana, gitu ya, mencoba. Dan memang jalannya jauh. Tapi alhamdulillah saya juga sampai di sana. Oh, jadi ibu sampai ke sana juga? Sampai ke Asidik ya. Saya Berapa jam itu dari Pamengpe sampai ke Asidik? 45 menit. 45 menit? Kalau misalkan waktu itu hanya 45 menit, Ya. tapi perjalanan yang Oh, iya. melewati Cimanuk. Oh iya. Nah, Cimanuk ya. Sungai itu ya. Sungai yang besar-besar, kemudiannya memang jalannya agak sedikit terjal gitu. Ya. Tapi ya itu adalah seninya. Ya. Seninya. Dari 4 sekolah itu apa yang ibu tangkap? Kesan apa yang ibu tangkap? Kesan dari 4 sekolah itu mereka sangat luar biasa. Sangat luar Kebetulan sekolah yang saya bina itu adalah swasta semua di kemarin. Ya. Nah, luar biasanya kenapa? Karena mereka itu betul-betul bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati, Ya. dengan kalau imbalan atau honor yang sangat minim gitu. Yes. Jadi saya merasakan Pak, dia itu betul-betul bekerja itu ikhlas. Dengan hati, tapi semangat mereka itu luar Ya, biasa. karena kalau dilihat dari penghasilan itu sangat tidak Ya logis. betul. Sangat tidak manusiawi. Iya, kalau dihitung dengan matematika, Oh, iya, betul. no ya. Ya, Ya, oke, gitu ya. oke. Nah, kebetulan satu lagi saya yang paling jauh di Kecamatan Cibalong. Nah, rencana itu saya hari ini ke Cibalong. Nah, perjalanannya sekitar katanya 2 jam dari Pamengpe ke Cibalong, SMP Al-Ihsan ya. Gorowong. Oh, ke daerah Gorowong. Ke daerah Gorowong. Nah, saya sudah berpikir dari semalam Mas, strategi gini gimana. Dan kebetulan Umi ini adalah yang hebat. Tidak menceritakan bahwa Gorowong itu bagaimana, tidak. Perjalanannya bagaimana, cuma Bu, saya itu ke sana katanya yang terjauh, iya yang terjauh. Itu aja, tidak menceritakan seperti apa jalannya, apakah masuk mobil, apakah tidak menceritakan. Dia itu supaya apa mungkin ya Pak, supaya semangat.
Iya, Ya, iya. bisa. Jadi Umi ini tidak menceritakan harus jadi tukang parkir dulu. Tidak. Dan Cuma dia betul dari malam gimana saya mau sempat ngobrol sama Pak Aep sama Pak Tony. Pak, saya ini harus ke sana besok. Katanya tidak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Ini gimana ya? Saya kan memang baru pertama, belum tahu wilayah, belum tahu medan. Ini sampai malam tuh sampai jam 1 saya tidur, Pak. Oh, kamu bisa tidur. Nggak bisa tidur. Setelah lihat semangat mereka, perjuangan mereka, Iya. Ibu merasakan sendiri keikhlasan mereka. Apa yang ingin Ibu persembahkan untuk mereka? Ya, untuk mereka saya ingin persembahkan ya, membantu mereka, membantu melayani mereka, Ya. melayani otomatis ya dalam pembelajaran, dalam informasi-informasi, karena informasi mungkin akan sangat sulit Ya, gitu, betul. karena jauh dari kota. Ya. Nah itu yang akan saya lakukan, yaitu melayani. Jadi artinya Ibu tidak akan pernah mundur ya? Insya Allah. Insya Allah. Kita beri aplaus dulu nih untuk ini Pak Aep ini soalnya baru ngarengap baru Ini saya tidak akan tanya terus ya. Saya ingin tanya dulu Pak Sekjen nih, Pak Sekjen. Karena Pak Sekjen juga termasuk pengawas yang baru. Bagaimana melihat semangat mereka? Karena Pak Tony ini menyaksikan bagaimana tadi mereka begitu bergegas jam pagi-pagi sekali ya, sudah keluar dari penginapan dan untuk berangkat ke sekolah. Apa kesan Pak Tony? Terima kasih. Sahabat mereka. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan ini saya berkunjung ke Pamungpuk bukan kapasitas sebagai pengawas pembina sekolahnya, tetapi saya kebetulan mendamping Ketua MKPS ada kegiatan di Rayon 8 dan 7. Dan pada saat itu saya juga bisa melihat, menyaksikan bagaimana kinerja para pengawas yang baru. Di antaranya ada Pak Aep, Pak Obek, Pak Obi, dan Ibu saya. Dengan cerita-cerita barusan, itu saya sangat jempol sekali. Mungkin kalau saya punya jempol 4 ya, gitu ya. Kenapa saya bisa menyebutkan begitu? Saya menyaksikan sendiri betapa semangatnya, tidak ada keluh kesah, kemudian tidak ada mengeluh, tetapi kelihatan apa yang disampaikan ketika diberikan pada pembekalan, mereka ini insya Allah menjadi pengawas-pengawas yang idaman, yang diidolakan, yang dinantikan oleh para kepala sekolah, oleh guru dari sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, saya tidak bisa menceritakan di lapangan, tetapi saya sedikit memberi gambaran ketika mengantar Ketua MKPS mulai berhenti di SMP 2 Cikajang, kemudian di SMP 2 Cisompet, dan SMP 1 Cibalong. Nah, di situ saya memperhatikan dari kepala sekolahnya. Mereka sangat welcome, walaupun saya ini adalah pengawas sekolah baru. Mereka tidak menampakkan bahwa yang akan datang itu adalah pengawas sekolah baru. Sangat welcome, sangat dinantikan. Ide-ide dari kami, bimbingan-bimbingan dari kami itu sangat dinantikan. Jadi tidak melihat karena ini baru menganggap sepele, ini tidak. Kemudian di daerah Pamungput, saya diajak oleh Ketua MKPS itu ke sebuah acara pembinaan dengan para kepala sekolah di Rayon 8 dan Rayon 7. Pada saat itu saya nampak sangat hebat para kepala sekolah menantikan para pengawas baru di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan kesiapan sekolah untuk dikunjungi ini menjadi sebuah kekuatan bagi kami, bagi para pengawas baru untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tugas-tugasnya tersebut bisa terjadi sebuah kolaborasi antara pengawas baru dengan para kepala sekolah dan juga dengan guru-guru begitu. Jadi kesimpulan saya pada kesempatan ini mendamping Ketua MKPS ini sebuah harapan besar untuk melihat kemajuan mutu pendidikan di Kabupaten Garut yang dicerminkan dari Kecamatan Pamungput, Cibalong, Cisompet, dan Ciklet. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Sekjen MKPS. Jadi itulah harapan mungkin dari MKPS. Ketua MKPS-nya siapa sih itu ya? Siapa itu? Pak Sony M. Oh iya, Pak Sony. Itu temennya Pak
Temannya Sorry, Umi, sok. temannya Umi, temannya Umi. Ya, betul. Kalau ke Umi kayaknya nggak kenal. Luar biasa, Isolasi. luar biasa sekali Ya. ketua MKPS sekarang. Kenapa emang? Memberikan dorongan atau semangat kepada pengawas, Motivasi, ya. motivasi kepada pengawas baru itu luar biasa. Yang penting Dicoplokkan atau seperti apa? saya sarankan ke program-programnya Pak. Sekarang itu terarah program-program. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini juga Tidak mematahkan semangat, biar Iya. semangat dulu. Oh, iya. Saya tahu Pak Sani itu memang suka ngejongklokin gitu ya. Kayaknya dia itu ngeprank. Nih, saya sebelum ke Pak Aep karena ada satu tayangan yang menarik nih. Bagaimana Pak Aep sampai gemetaran berada di rakit untuk menyeberang sungai. Kita saksikan dulu videonya nih, ya. Oke, coba lihat. Teras Pak, kayu Pak. Tos. Cihogo palaur. Itu seimbang. Kirang itu Pak. Alhamdulillah. Turun Pak. Ya. Naik Pak, naik. Badai ui ka Pamengpeuk. Ka dia leres. Nu ka kenca. Ai nu ka katu ka mana teh? Oh iya, iya nun. Oke, sahabat guru gaul itu tadi Pak Aep sampai bagaimana memegang Coba dong ceritain nih, Pak Aep itu kita kan lihat di lapangan seperti begitu. Ceritain dari awal kemarin nih, ceritain dong. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya Ini Kang Oni, ini Kang Oni. Oh, Kang Oni. Kang Oni. Kang Oni. Kang Oni. Kebetulan saya bertugas sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Cikelet 11 sekolah. Ya. Semuanya berarti semua yang ada di Kecamatan Cikelet diawasi oleh saya. Hari kemarin hari Rabu 7 sekolah. 7 sekolah. Tujuh sekolah. Wah, hebat. Hebat luar biasa Pak. Dari jam 10 sampai jam 2. Jam 2. Ya. Yang paling dekat di Cikelet 1, SMP Negeri Cikelet 1, dan yang paling ujung di ujung gunung itu Satap 1 Cikelet. Jatuh satu Cikelet. Ya, Satap 1 Cikelet. Di perjalanannya waduh luar biasa. Melewati untuk Hutan sawit, Ya, terus sawit, ya. cengkeh. Ah, ya. Dan alhamdulillah saya dibimbing oleh Umi Umi ya. Umi Tadi pengawas. ada diberikan driver. Heeh. Pak Hedi dari Cipal Suku, saya sangat bersyukur, terima kasih. Oh ya, ini para pengawas ini selalu diantar oleh Pak Heni ya. Pak Heni itu guru di SMP Sekarang SMP 3 3 Cibalong ya Pak Heni itu. Dan beliau yang intent driver ke Cikelet. mengantar ke teman-teman pengawas ini pergi kemanapun di wilayah Cikelet, Pamengpeuk dan Cibalong ini ya. Oke, dilanjut Pak. Saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Hedi. Kalau tidak ada Pak Hedi, saya nggak akan mungkin sampai. Selesai. Seandainya saya sendiri di perjalanan, pasti berpikirnya ini betul jalannya ke sini.
Setiap belokan Iya, nggak ada soalnya orang. ada persimpangan, ada Iya, persimpangan, belok belok mana? mana? Mau nanya ke siapa? Jadi kalau Pak Edi itu motoris dan kompas sebenarnya. Kompas. Iya, setiap perjalanan saya berpikirnya begini, seandainya saya sendiri mungkin nggak akan nyampe. Betul, ya. Itu hari pertama. Hari pertama, ya. Ya, sekarang Kedua, hari kedua, hari Kamis. Yang baru sampai yang rakit itu barusan ya? Itu, Yang bisa nyampe jam 10. ternyata saya di-prank oleh Di prank, ceritanya di prank gimana nih ceritanya di prank? ya pagi tadi kan disuruh bergegas. Enggak bergegas, ada acara ke Karangpocong objek wisata. Saya mau. Oh, belum jalan-jalan ya. Jalan-jalan, belum pernah ke sana pingin Iya. ikut. Jam 9 harus kumpul di sini di base campnya SMP Negeri Kompleks 1. Nah, kan sisanya 4 lagi. Iya. 4 lagi. Berpikiran dekat. Iya, pikirannya pasti dekat 4 lagi itu. Kalau tempat lagi sampai jam 9 sudah ada. Iya, Berarti dekat-dekat nih kan gitu ya. Ya, ternyata Ternyata seperti apa itu? Luar biasa ya Pak. luar biasa di luar. Itu yang cerita rakit itu kayak sampai mana tuh? Itu ke Satap 2. Satap 2 Ciklet ya? Ya. Di Tipar ya? Ya, jadi 4 lokasi itu sebenarnya dekat-dekat, ke atas dulu, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah. Jalannya itu ya. Bukan. Jalannya ini ibarat kalau bahasa Sunda bilang susukan saat ya. Oh iya. Berbatunya Berbatu. sebesar-besar kepala itu. Itu. Dan sampai sekarang belum diperbaiki memang ya. Ya. Kalau Jadi- pakai motor metik nggak bisa, Nggak harus mau. pakai trail. Iya, harus Kalau pakai pakai trail. trail, nggak akan nyampe kalau Jadi motor metik. ini Pak Bupati tolong nih keluhan teman-teman pengawas nih bisa ada motor trailnya juga. Pengawas nih. yang baru kemarin dilantik. Oh, pengawas yang baru dilantik. Kalau pengawas yang lama mah nggak banyak permintaan. Kontrol trial. Tadi ceritanya naik rakit itu gimana? Kok bisa naik rakit? Ada jarak dekat nih, jarak dekat katanya kata masa sekitar, nanya kan ini mau ke Ciklet kota kemana? Mau ke bawah, harus tapi nyebrang rakit. Oh, apalah, biar cepet. Oh, jadi motong ini ya, Motong jalan. ya. Dan jalannya bukan jalan untuk umum mobil, bukan untuk mobil yang besar. Jalannya segini. Khusus motor itu ya? Wah, jalan setapak Ya, aja, setapak, tapi ya. bisa lewati motor dan melewati sungainya belum ada jembatan, jadi ada rakit di situ. Dan rakit itu dikelola oleh masyarakat sekitar untuk lewat supaya akses ke jalannya itu lebih cepat ke kota gitu. Dan saya melewati sungai itu, sungainya alhamdulillah sangat jernih sekali. Sangat jernih. Ya, kalau banyak waktu tadi itu pinginnya berenang dulu tapi Karena airnya jernih. Emang banyak orang yang berenang juga di sana. ada anak-anak dia tadi di atas. Sambil menghilangkan stres mungkin ya Pak ya. Iya, cuma takut tinggal ke Karangpocong pingin. Ternyata sampai SMP Pamangkut jam berapa ini tadi? Jam 12. Dan akhirnya gagal ke sana ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya bukan Umi mau ngeprank enggak, cuma untuk memberikan semangat Semangat aja. ya itu. Agar tidak Patah semangat. Patah semangat. Oke, saya ingin minta kesan dari Umi Prengki. Umi Prengki dan Umi Tutut ya. Umi Prengki nih. Mi, lihat ini kan teman-teman ini Umi Is ini adalah koordinator pengawas di wilayah Rayon 8 ini ya, yang dituakan ya. Jadi kalau teman-teman pengawas ada masalah, ini koordinasinya dengan Umi. Atau kalaupun Anda sebagai masyarakat di wilayah 8 kalau ada apa-apa tentang kepengawasan bisa berkoordinasi langsung dengan Umi Is ya. Nah, bagaimana tanggapan untuk teman-teman yang ini? Jadi pengen senyum dulu. Jadi mohon maaf saya bukan menipu, jadi bukan memberikan permohonan, tapi memberi
memberikan Semangat. karena guru saya adalah Pak Sony, ketua MKPS tahun ini. Oh, itu yang tukang ngejongklok. Jadi guru saya itu sehubungan saya partneran sudah hampir 4 tahun, 3 tahun. Jadi ilmunya saya pakai karena kita tidak boleh membebani orang lain, pikiran orang lain, sehingga mau melakukan sesuatu itu sudah terbebani. Jadi itulah ilmu saya dari Pak Sony yang sekarang menjadi ketua MKPS tahun ini ya. Ya itu. Jadi kalau diceritakan dari kemarin saya sudah memberikan aba-aba bahwa sekarang sekolah aja dulu tahu, nggak usah kita bertemu dengan siapa-siapa, karena sekolah itu tidak bisa mungkin nanti oleh kepala sekolah dibawa ke Garut, gitu. Nah ini diberi sarannya seperti itu, ya mau dilaksanakan silahkan, mau tidak, karena saya di Selatan itu mulai Juli 2018 dan sekarang juga masih ditugaskan di sini. Mengapa? Karena saya suka represi, karena laut, nah itu. Nah, dengan pembekalan itu ya saya punya ilmu dari Pak Sony ya, Pak Oni ya. Kemudian saya terapkan dan hari kemarin alhamdulillah waktu kita diceritakan Pak Opin ya diturunkan di Cisompet, enggak diantar ya, dibiceun cek bahasa Sunda nama. Terus pusat dia diturunkan di Muhammadiyah, enggak diantar, ngagidik ke sekolah cek bahasa Sunda. Ditinggalikeun. Berangkat sendiri aja. Luasan teh asup bahasana. Berani enggak masuk. Berani enggak masuk. Saya sambil senyum. Terus saya terakhir ke Ciklet, diantar. Cuma ngantar aja saya. Ya, kebetulan saya juga kan wilayah binaannya di Cibalong. Pas Ciklet jam 10 betul langsung dia berangkat, dan dengan petunjuk pengawas yang lalu Pak Sony bahwa kalau ke Cibalong ke Ciklet itu kesini dulu. Nah makanya ke driver itu dibilangin, makanya alhamdulillah kemarin sesuai petunjuk. Jadi saya ucapkan terima kasih kalau hari ini saya bawa bunga mawar, nanti akan dikasihkan satu persatu. Jangan bawa bunganya. Nah malam yang lucunya Pak, dia kan mungkin lihat video atau sedang lain ada karang potong di sini. Kemudian dia ngobrol mau ke karang potong. Itu kan dari Cianjur itu sebetulnya. Dari sini kan 2 jam, 2 jam. Sedangkan dia harus ke lapangan hari ini itu kan ada yang satu sekolah lagi, tapi perjalanan PP udah 2 jam, ngobrol 1 jam udah 5 jam. Terus ini perjalanan ke sana saya udah tahu karena itu binaan saya dulunya. Kalau di perjalanan udah 1,5 jam, 1,5 jam udah 3 jam. Ini ke sana satu sekolah Sigalontang aja sudah mungkin 5 jam dengan ngobrol di sananya ya. Tapi malam saya kasih tahu begini, ayo kita ke Karang Potong sekalian ke sini kan gitu. Tapi berangkat ke sekolah yang hari ini harus 5:30, jam 9 harus di sini lagi. Akhirnya kan dia berpikiran, oh berarti sekolah yang belum dekat. Dekat kan? Betul. Nah kan waktu 3 jam akan selesai. Terus ke Karang Potong, udah Karang Potong. Pas busa dia kan nggak jadi karena memang malam hujan, jalan licin. Ya, jadi ini memang ini kesulitan di lapangan itu karena jalan licin, kemudian tidak ada driver yang sanggup ke sana yang antar. Makanya ada di sini. Ketika, Bu, ini udah jam 9 katanya. Mana yang 2 katanya yang ke lapangan. Saya senyum. Karena mungkin jam 9 itu baru ke satu sekolah. Ya. Kan ini ke Citomo yang wisata Tapi sudah tahu karena saya wilayah yang rayon 8 semua kan sudah, kecuali yang Ciklet belum semuanya, baru 4 sekolah yang kalau yang Cisompet, Cibalong, kemudian Pamukul sudah tahu di mana letak sekolahnya. Makanya saya senyum, Bu, jam 9 ibadah kesini, maka Karang Potong, tenang kayak itu. Kemudian ini kan tadi nelpon, Bu, kalau memang mau ke nggak kan hanya ke Karang Potong, Bu, saya masih di sini. Kalau Ibu mau dilanjut, saya tidak ikut sebenarnya, karena saya baru di sekolah ini. Menyerah aja ya, menyerah. Pokoknya kajian tadi bawa ke Karang Potong, menyerah. Kesini aja dulu, karena saya sudah tahu kesimpulan akan ada nanti di kumpul di sini, kemudian saya akan titipan ke ketua rayon bahwa ini base camp kita. Terus ini, Bu, saya baru geuning cenah di WA di kayaknya, geuning cenah tebih cenah, abi nu ngalungsut asri. Nah ini, Bu, nanti kalau kesini sekarang mau ke Karang Potong, ayo lanjut kan
gitu. Nah, berangkat dari sini ke sana 2 jam. Pas nyampe sana itu teduh jam 4 kalau tidak hujan. Pulang dari sana nanti Isya sampai Garut subuh. Silahkan kan gitu ya. jadi saya itu hanya memberi semangat. Sekolah yang 5 jam, apalagi 4, dibilangnya jam 9 Jadi sebetulnya kalau saya lihat dari obrolan tadi bukan kena prank, tapi teman-teman ini kurang paham membaca bahasanya Umi. Jadi kalau Umi bilang begini, oh ya itu jauh, cuma segitu berarti bermasalah ini tempat. Karena kalau dekat pasti cerita banyak tuh, kalau dekat itu diceritain. Tapi karena jauh dia tidak mau memburu semangat, maka dia hanya oh iya itu jauh udah sama aja. Iya gitu betul Pak. Kalau diceritain detailnya, wah pasti nggak mau berangkat. Itulah hebatnya Umi kita. Mohon maaf saja. Bukan keren. Luar biasa pokoknya. Itulah sahabat Guru Gaul, kesan pertama teman-teman kita pengawas yang bukan ini ya, pengawas-pengawas yang baru mendapatkan tugas di wilayah selatan. Itulah tadi apa yang mereka rasakan, dan tentu ini kesan pertama bagi mereka. Tapi sungguh luar biasa ya, sangat menyenangkan Pak. Jadi alih-alih mereka kapok malah ingin tertantang malah ya, ingin lagi berencana ke sekolah-sekolah binaan itu. Tentu ini butuh dukungan kita semua, dan saya berharap doa dari Anda sekalian untuk mereka ini orang-orang hebat yang akan berjuang membantu teman-teman kepala sekolah dan guru di daerah. Saya mau doa dari Anda agar mereka sehat, agar mereka tetap diberikan istiqomah, agar mereka diberikan barokah, sehingga bisa melaksanakan tugas kepengawasannya secara optimal. Oke, sahabat Guru Gaul sekalian, itu tadi obrolan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya atau tidak berkenan. Mudah-mudahan pengalaman mereka ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman pengawas yang bertugas di perkotaan. Lihatlah mereka, perjuangan mereka. Jadi kalau mereka penuh semangat, yang di kota harus apa lagi gitu ya. Oke, itu saja. Kita akan berjumpa lagi dalam obrolan yang lain. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.